Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tenda komando terlalu dekat dengan medan perang. Pemimpin sekte masih berhasil menemukan masalah terlalu berbahaya baginya untuk meliputi wilayah yang lebih luas. Bahkan jika dia ingin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bahkan takut bahwa Nanggongwan akan mengekspos penyamarannya sebagai samaran Doulo. Namun, akan baik-baik saja jika semua orang bisa mundur dengan aman. Namun siapa yang tahu bahwa Yan Shaoze tidak memilih untuk pergi. Rencananya hampir sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Yan Shaoze tidak pergi bersama mereka. Saat ini Wu Yuhao menduga bahwa Dekan Yan pasti memiliki semacam kartu as ketika dia melihat senyum di wajah Penatua Song. Badai salju menghilang, tetapi nyala api Phoenix masih mengamuk. Seluruh langit diterangi oleh cahaya keemasan. Di seluruh jiwa kekaisaran terbang dan cepat berkumpul di area ini. Disinilah tenda komando berada, di inti seluruh pangkalan. Jika ada yang salah di sini, akan ada masalah besar. Turunnya Phoenix dari Yan Shaoze sangat menekan Zhong Liwu beserta 6 sosok dari aula ibadah, dan mereka tidak dapat membebaskan diri dari kobaran apinya. Tidak hanya api Phoenix ini mengandung aura kehidupan yang murni, tetapi itu juga terbakar seperti api pamungkas. Terperangkap dalam nyala api Phoenix ini seperti diseret ke dalam rawa. Meskipun Mas Rocha sangat kuat dan bahkan ada beberapa Doulo Transcendent di antara mereka, mereka hanya bisa secara pasif bertahan ketika mereka ditekan oleh api. Yan Shaoze mengendalikan api dengan rapi dan tidak peduli seberapa cepat dia dikeringkan. Dimanapun Mas Rocha berada, akan disambar api yang dia kendalikan. Yan Shaoze, kau mencari mati. Zhong Liwu mendengus dengan dingin. Dia tidak cemas lagi, tubuhnya menyala dengan cahaya ungu dan dia membiarkan kobaran api menyerangnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Serangan luar biasa Yan Shaoze ditujukan ke area yang luas, bahkan jika dia Doulo Transcendent, dia akan sangat terkuras. Namun dia mengabaikan semuanya. Dalam keadaan seperti itu dia tidak akan bisa bertahan lama. Sekali dia tidak bisa bertahan lagi, dia akan dihancurkan. Ada begitu banyak Mas Roh jahat. Mungkinkah mereka tidak bisa berurusan dengan Doulo Transcendent dalam keadaan lemah? Samaran Doulo telah menghilang di dalam nyala api. Zhong Liwu secara pribadi menyaksikannya. Ia merasa sangat menyesal. Setiap Feng Hao Doulo adalah aset penting bagi gereja Roh Kudus. Meskipun kultivasi samaran Doulo kemungkinan akan stagnan, dia tetap seorang Feng Hao Doulo. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak kerugian yang ditimbulkan timnya. Bagaimana kabar penatua ketiga, penatua kedua, dan penatua keempat? Jangan bilang mereka mati juga. Mustahil. Dari aura sebelumnya sepertinya hanya ada 3 Doulo Transcendent dari Shrek. Bagaimana mereka bisa membunuh 4 Feng Hao Doulo kami? Meskipun hanya ada 3, mereka bahkan melakukannya dengan sangat cepat. Zhong Liwu sudah tenang saat dia berjemur dalam nyala api. Namun dia tidak bisa mengerti mengapa Akademi Shrek tiba-tiba menyerang. Serangan singkat seperti itu tidak mungkin menyebabkan kerusakan. Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka baru saja menyerang kita. Dan sekarang mereka pergi. Mereka bahkan membiarkan Phoenix percaya Doulo Yan Shaoze untuk menutup larian mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Jika mereka menghancurkan samaran Doulo dan meninggalkan Phoenix percaya Doulo, itu pasti tidak sepadan. Phoenix percaya Doulo adalah pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Mu'en meninggal terlalu dini, Penatua Xuan tidak akan menjadi Master Pavilion sama sekali. Yan Shaoze akan menjadi Master selanjutnya dari Pavilion Dewa Laut. Setelah merenung sejenak, Zhong Liwu akhirnya tahu tidak peduli apa yang terjadi, dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Yan Shaoze. Selama Yan Shaoze meninggal, kerugian yang mereka derita kali ini tidak akan sia-sia. Nyala api semakin lemah dan semakin lemah. Bahkan Doulo Transcendent tidak bisa bertahan lama mempertahankan serangan yang kuat. Yan Shaoze! Suara dingin dan seram terdengar di langit. Bahkan nyala api sedikit memudar saat mereka ditekan. Sebelum api benar-benar padam, Zhong Liwu mendengus dan punggungnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Dia berubah menjadi sosok tua keunguan yang menuju ke arah Yan Shaoze.
Cincin roh ke-8 Zongliwu melintas dengan cahaya. Garis cahaya keunguan setipis jarum langsung menyapu langit dimanapun garis cahaya keunguan itu berlalu. Bahkan, nyala api itu langsung tertusuk. Yan Shaoze mengerang di udara. Zongliwu melintas dan dia akhirnya melepaskan diri dari api yang juga padam. Pada saat ini Yan Shaoze mendapatkan kembali bentuk manusianya dan mendarat di tanah. Sedikit terhuyung, ada bola nyala keunguan yang membakar dadanya. Dia sekarang berjuang untuk hidupnya. Keenam sesepuh aula ibadah telah dengan cepat mengelilinginya. 2 di langit dan 4 di tanah menjebaknya. Zongliwu ada di depannya. Ini adalah jebakan yang bahkan dulu transenden seperti dia tidak bisa membebaskan diri darinya. Shaoze, kau pikir kau bisa melarikan diri? Zongliwu mengutuk dengan dingin. Yan Shaoze tersenyum. Kenapa aku harus lari? Karena aku memilih untuk tetap tinggal. Aku tidak punya niat untuk pergi. Kamu terlalu banyak berpikir. Hah? Zongliwu tertegun. Dia tidak mengira Yan Shaoze begitu tenang meskipun dia dikelilingi dan diserang oleh keterampilan jiwanya yang ke-8, jarum kematian ilahi. Jarum kematian tampak setipis helai rambut, tetapi sangat kuat sehingga bisa menembus gunung itu. Secara khusus, digunakan untuk mengatasi semua jenis keterampilan jiwa pelindung. Di antara semua keterampilan jiwa saat ini yang Zongliwu ketahui, tidak ada dari mereka yang bisa menekan jarum kematiannya. Orang hanya bisa mencoba menghindarinya, namun jarum kematian ilahi bahkan dapat mengunci targetnya dan tidak mudah untuk dihindari. Ketika jarum ini memasuki entitas biologis apapun itu, akan memicu semacam nyala api yang disebut sebagai api yang layu. Tidak peduli apa jenis elemen kekuatan jiwa, itu akan dihancurkan di bawah api pelayuan itu. Seperti seorang mas roh yang membakar kekuatan jiwanya dan lautan spiritualnya. Zongliwu kini melirik yang lain dari gereja Roh Kudus dan berkata dengan dingin, apakah kau benar-benar berpikir akan beruntung? Dia tampak sangat muram. Tidak banyak orang dari gereja Roh Kudus bisa berdiri. Tetua ketiga dan tetua keempat tampaknya terluka parah dan berjuang untuk merangkak berdiri. Nanggongan bahkan bertindak seolah dia tidak bisa bangun. Lebih buruk lagi, wanita suci biru perak tidak terlihat. Zongliwu sekarang berniat membalas dendam. Ini membuatnya marah seperti yang lain. Adalah penting untuk mengetahui bahwa wanita suci biru perak dan wanita suci Phoenix adalah penerus yang dipupuknya. Wanita suci Phoenix masih menerima perawatan di markas gereja Roh Kudus karena api jahat di tubuhnya. Di sisi lain, segalanya berjalan sangat lancar dengan wanita suci biru perak. Menurut situasi saat ini, pikirannya akan sepenuhnya dimurnikan dan dia benar-benar akan kehilangan perasaan dirinya. Mereka dikenal sebagai penerus bukan karena mereka akan memerintah gereja Roh Kudus di masa depan, tetapi karena mereka akan menjadi beberapa individu terkuat di gereja. Zongliwu sangat sadar bahwa ibunya dan Long Xiaoyao sudah sangat tua. Sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa hidup. Bagaimana bisa mas roh jahat mempertahankan gereja Roh Kudus tetap kuat tanpa limit Doulo? Jika mereka berdua mati, semua orang pasti akan mengeroyok mereka. Gereja Roh Kudus memiliki metode rahasia yang dapat menstimulasi kemampuan mas roh, memungkinkan pengikut mereka tumbuh dengan cepat. Namun, ada sisi negatif dari metode rahasia ini. Itu benar-benar merusak pikiran seseorang dan mereka akan percaya bahwa mereka hanya mesin pembunuh. Dengan metode rahasia seperti ini, seorang mas roh yang sangat berbakat dapat ditingkatkan secara bertahap dan mungkin bisa menjadi limit Doulo. Namun, mas roh harus mawas diri, tubuhnya harus cukup murni dan jiwa bela dirinya harus sesuai. Tangya dan Ma Xiaotao adalah kandidat yang menurutnya cocok. Secara komparatif, Ma Xiaotao jauh lebih berbakat. Setelah api Phoenixnya menyatu dengan api jahat, itu akan berevolusi menjadi api pamungkas. Begitu dia menjadi limit Doulo, dia akan menjadi api pamungkas Doulo. Dia bahkan akan lebih kuat dari Ye Shisui ataupun Long Xiaoyao. Namun Ma Xiaotao tidak terlalu cocok dengan metode rahasia, tepatnya karena dia terlalu berbakat dan apinya terlalu mendominasi. Sangat sulit untuk merusak pikirannya. Meskipun ada beberapa efek, pikirannya tidak terlalu terpengaruh. Bahkan setelah sekian lama, meskipun Tangya tidak begitu berbakat seperti Ma Xiaotao, dia jauh lebih kompatibel dengan metode rahasia. Setelah dia mengkonsumsi obat, pikirannya telah dilahap oleh racun jahat. Kultivasinya telah meningkat pesat. Dalam hal peringkat, dia hampir pada standar Ma Xiaotao.
Setelah Tang yang menjadi Feng Hao Doulo, metode rahasia akan selesai. Ketika itu terjadi, hanya beberapa dorongan khusus yang diperlukan untuk membantunya tetap terkendali di masa depan. Dia terikat untuk menjadi kartograf terbesar Gereja Roh Kudus. Ketika Ye Sisui dan Long Xiaoyao, tidak ada lagi Tang yang akan hadir untuk memastikan bahwa Gereja Roh Kudus dapat bertahan 100 tahun tanpa jatuh. Karena betapa pentingnya dia, Zhong Liwu telah memerintahkan harimau kalajengking Doulo bersamanya untuk melindunginya. Hilangnya wanita suci biru perak bahkan lebih memilukan daripada kematian samaran Doulo. Dia sangat marah sekarang, sehingga dia ingin sepenuhnya memusnahkan Akademi Snake. Yan Shaoze, kemana kau bawa wanita suci biru perak? Zhong Liwu bertanya dengan dingin. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, wanita suci biru perak apa? Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Zhong Liwu mendengus dengan marah. Kau sudah di sini. Kenapa kau masih berakting? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tidak, itu terlalu mudah bagimu. Aku akan menjadikanmu bonekaku. Boneka Doulo Transcendent. Jiwamu tidak akan pernah berinkarnasi. Setelah mendengar ancamannya, Yan Shaoze masih tersenyum dan tampak sangat tenang. Zhong Liwu, kamu terlalu banyak berpikir. Cepat pergi dan selamatkan mereka yang terluka. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sampai jumpa. Saat dia berbicara, Yan Shaoze tiba-tiba terbakar dengan api keemasan. Bahkan api ungu di dadanya dimakan oleh api keemasan itu. Lalu dia perlahan menghilang ke dalam api. Api keemasan begitu menghanguskan sehingga para mas roh jahat semua tanpa sadar mengambil langkah mundur. Tidak berani menyentuh api. Rasanya seperti Yan Shaoze membakar roh dan tubuhnya sendiri sekarang. Memurnikan semua yang dia miliki dari dunia ini. Apakah dia marah? Dia bunuh diri? Zhong Liwu linglung ketika dia melihat api yang menyala dan benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa Yan Shaoze akan membuat pilihan seperti itu. Api perlahan padam dan Yan Shaoze telah menghilang bersama jejak auranya. Zhong Liwu seharusnya senang bahwa dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Snake dan pewaris Master Pavilion Dewa Laut sudah mati, namun dia merasa bahwa Yan Shaoze telah mati terlalu mudah sebagai Doulo Transcendent. Jika itu dia akan melakukan yang terbaik untuk berjuang keluar bahkan jika dia dikepung. Benar, di mana sisanya? Dari Akademi Snake, ketika aku pertama kali keluar dari tenda sebelumnya, aku melihat setidaknya 7 atau 8 orang dari Akademi Snake. Namun mereka dilindungi oleh api Phoenix dan disembunyikan oleh badai salju. Yan Shaoze berjuang sangat keras untuk menutupi mereka, namun dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri mereka. Tidak, sesuatu tidak benar. Cepat cari mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, Zhong Liwu melintas, terbang menuju lokasi di mana orang-orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul sebelumnya. Dia menjadi sangat muram ketika dia datang ke tempat semua orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul. Di tanah banyak mayat demi mayat. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari 10 orang dari Gereja Roh Kudus telah mati. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah kaisar jiwa, mereka masih merupakan elit gereja karena mereka dikirim ke garis depan. Itu tidak mudah untuk memelihara seorang mas roh jahat. Bahkan samaran Doulo juga telah dibakar sampai mati dan wanita suci biru perak telah hilang. 12 hilang, termasuk 2 orang yang sangat penting. Zhong Liwu merasa darahnya melonjak. Dia akan memuntahkan darah. Bajingan! Dia berteriak dengan marah sekarang. Pada saat ini mereka yang berada di tenda komando juga bereaksi. Lin Hai datang juga. Untuk beberapa alasan dia senang di dalam ketika dia melihat mas roh jahat yang mati itu. Tidak ada yang menyukai mas roh jahat, bahkan para prajurit di sisi yang sama. Mas roh jahat bahkan tidak bisa dianggap manusia di mata orang biasa. Tetapi semua orang harus berhati-hati di depan mereka. Bahkan Lin Hai tidak terkecuali. Tutor Kekaisaran. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.